Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibrahim Nainggolan SHMH. Nah, adapun yang akan disampaikan oleh Bapak pemateri kita kali ini adalah tentang sistem peradilan Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami berikan waktu dan tempat kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut saja, untuk materi ini saya diberi kesempatan berkaitan dengan sistem peradilan Indonesia. Nah, dalam sistem peradilan Indonesia, tentu kalau disebut dengan spesifikasi Indonesia, tentu kita tidak membandingkan dengan negara-negara lain. Yang ingin kita ketahui adalah sebatas bagaimana sebenarnya sistem hukum Indonesia. Dan ini pun bukan barang baru bagi saudara-saudara sekalian, rekan-rekan, karena ketika misalnya di awal-awal kita di semester awal, itu ketika belajar pengantar hukum Indonesia, walaupun sekilas biasanya itu akan diperkenalkan sistem hukum Indonesia. Ya, karena ini bagian-bagian yang sebenarnya hanya pengulangan-pengulangan maupun penguatan-penguatan di PKPA, karena ini juga penting bagi kita yang akan nantinya menggeluti, menekuni profesi advokat. Sebenarnya seperti apa sistem peradilan Indonesia. Nah, lalu kalau kita bicara, ada yang membedakan antara peradilan dan pengadilan. Nah, sederhananya, kalau disebut dengan peradilan berarti ada mekanisme mengadili, memutuskan. Jadi kira-kira yang ketika disebut peradilan pidana berarti sedang penegakan hukum pidana. Nah, ada juga yang menyebut, lalu ada istilah lain sering juga menyebutkan dengan pengadilan. Ya, yang membedakan adalah bahwa pengadilan itu semua struktur. Ya, di sana nanti ada misalnya ada secara keseluruhan pengadilan itu untuk membantu penegakan hukum. Makanya misalnya dibutuhkan struktur pengadilan dari ketua sampai nanti di perangkat-perangkat yang lain. Ada sarana dan prasarana pengadilan untuk membangun, untuk mendukung penegakan hukum. Ya, kalau kita bicara tentang sistem peradilan, maka bisa kita bagi dua. Ya, yang pertama, ya, sistem peradilan Indonesia itu diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Nah, karena kita bicara dengan sistem peradilan Indonesia, maka kita tentu bisa melihat dari aturan konstitusi kita atau yang sering kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, ya, sistem peradilan Indonesia itu nanti tertera pada pasal 24 ayat 2 setelah amandemen ketiga. Jadi kita tahu amandemen kita sejak 99, 2000, 2021, 99, 2000, dan 2001. Itu amandemen yang ketiga. Jadi sistem peradilan kita itu, itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. Ya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah yang disebut dengan Mahkamah Agung. Ya, jadi puncak dari semua peradilan kita itu adalah yang disebut dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Tentu kalau di tingkat provinsi atau tingkat banding itu ada namanya Pengadilan Tinggi. Di tingkat pertama atau sering kita sebut tingkat pertama, ya, baik itu dalam dibagi atas lingkungan peradilan umum. Ya, lingkungan peradilan umum ini sering kita persamakan dengan istilahnya peradilan negeri. Di mana sidang? Di peradilan negeri. Ya, kalau disebut dengan peradilan negeri itu berarti pengadilan umum.
Kenapa disebut dengan pengadilan umum? Karena kita punya pengadilan khusus. Ya. Ya. Jadi ruang lingkup kekuasaan kehakiman itu di Mahkamah Agung, peradilan di bawahnya ada yang disebut dibagi pada peradilan umum, kemudian lingkup peradilan agama, inilah nanti yang disebut dengan khusus karena umum khusus agama, kemudian peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kedudukan, pengadilan umum atau pengadilan negeri itu berada di kabupaten kota se-Indonesia, dikecualikan daerah-daerah yang mungkin baru mengalami pemekaran. Ya. Ya. Itu pengadilan negeri di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi ya berada di ibu kota provinsi. Nah, lalu dalam peradilan anak, hakim yang mengadilinya juga adalah hakim yang punya kewenangan khusus atau sudah memiliki kompetensi mengadili anak. Makanya disebut dengan hakim anak. Bukan anak-anak hakimnya ya. Itu beda maknanya. Ya, hakim anak artinya dia sudah memiliki sertifikat untuk mengadili anak. Makanya ada hakim yang mengambil anak, lingkungan, pajak, niaga, korupsi, itu punya semua. Karena dia merupakan peradilan umum yang yang ada di umum tapi dia secara khusus. Ya, itu. Lalu bagaimana? Apakah masih ada daerah-daerah yang hakimnya belum ada sertifikat anak, sertifikat untuk menyidangkan anak? Masih ada. Nah, karena itu kalau ditemukan hal-hal seperti itu mungkin di daerah-daerah pelosok yang hakimnya juga tidak terlalu banyak, sangat terbatas, maka ketua pengadilan negeri setempat berwenang untuk menentukan agar yang bersangkutan ditunjuk sebagai hakim anak, bahkan setelah itu dia dipromosikan untuk mendapatkan atau dilatih untuk sebagai peradilan anak. Ya, karena tentu punya kualifikasi khusus untuk mengadili anak. Kemudian hakim anak dalam memeriksa dan mengadili perkara anak itu hakim tunggal. Satu orang. Namanya tunggal itu satu orang. Kalau disebut hakimnya tunggal, boleh nggak lebih dari satu? Misalnya 3. Ya? Boleh nggak? Tidak ya? Ya. Ada kekhususan. Ganjil. Ada kekhususan walaupun secara umum hakimnya tunggal, tapi dalam hal-hal khusus boleh hakimnya lebih dari satu, tapi tunggal. Kalau perkaranya sulit, mungkin sulit pembuktiannya, termasuk ancaman hukumannya tinggi. Ya. Tapi sepanjang dianggap cukup, maka yang ditentukan itu adalah satu saja sudah cukup. Dan dalam proses penegakan hukum dalam pengadilan anak, baik hakim, jaksa, advokat itu tidak boleh menunjukkan simbol-simbol pengadilan, termasuk misalnya pakai toga. Ya, kalau ada polisi, polisinya nggak boleh pakai seragam, apalagi bawa senjata api ke pengadilan. Ya, jadi dalam peradilan anak itu wajib, kata wajib di situ bisa saja didampingi oleh penasihat hukumnya, boleh oleh orang tuanya, boleh oleh walinya, atau penelitian kemasyarakatan dan yang lain. Jadi tidak boleh anak itu sendiri menghadapi hukum. Itu berkaitan dengan di peradilan anak. Ya. Nah, jika dalam hal melakukan tindak pidana HAM berat ya yang diajukan ke sidang anak, ya, acara peradilan dilakukan dengan
persidangan tertutup. Ya, kalau disebut dengan tertutup di sini berarti tidak boleh ada liputan media. Tidak boleh di dalam persidangan itu ada orang-orang yang selain berkepentingan langsung. Misalnya hanya advokatnya, hanya hakimnya, jaksanya, atau dari kemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, hanya itu yang boleh, selebihnya tidak boleh, apapun alasannya. Ya, kecuali misalnya urusan penelitian atau pendidikan, itu pun harus mendapatkan persetujuan dari anak atau walinya. Jika dia berkeberatan kehadiran orang lain, maka tidak boleh dipaksakan walaupun alasan pendidikan. Itu dia tertutup. Tertutup ruangannya, dan tertutup bukan hanya sekedar tertutup ruangannya, juga tertutup dari pihak-pihak lain. Jadi kalau dia pakai pintu, memang wajib ditutup pintunya. Makanya kalau yang paham hukum acara, begitu ada peradilan anak, terbuka pintunya, walaupun nggak ada yang nonton, nggak ada yang melihat, itu hakimnya harus perintahkan tolong tutup pintunya. Itu makna dari peradilan itu tertutup. Kemudian tidak menggunakan toga. Kemudian sidang dibuka agar memerintahkan pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian. Jadi bukan jaksa yang terlebih dahulu, tapi lembaga pemasyarakatan untuk memberikan penilaian, pertimbangan tentang anak yang sedang berhadapan dengan hukum ini seperti apa, agar semua pihak di situ, jaksa, hakim, advokat, mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil penelitian kemasyarakatan. Nah, selama persidangan wajib didampingi. Kemudian pada waktu memeriksa saksi, ya, hakim dapat, ya, kata dapat di sini boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Jadi dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruangan. Jadi misalnya dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang nantinya mengganggu psikologi anak, maka pada saat pemeriksaan itu sangat mungkin si anak dibawa keluar, tidak mendengarkan hasil pemeriksaan, kira-kira begitu. Itu, tapi kata di situ adalah dapat. Kalau kata dapat itu artinya hakim punya kewenangan memberikan pertimbangan apakah terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum itu tetap berada mendengarkan keterangan saksi atau wajib di luar persidangan. Itu tafsirannya begitu. Kemudian dalam persidangan terdakwa anak dan saksi korban, anak dapat didampingi petugas pendamping, ya. Dan yang terakhir, putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi hanya proses pemeriksaan yang lain-lain itu yang sifatnya tertutup, tapi pada saat pembacaan putusan, mau peradilan apapun itu selalu terbuka. Ini asas. Ya, baik itu nanti selain peradilan anak, peradilan mana lagi yang tertutup untuk umum? Susila. Susila pun kalau dalam pembacaan putusan itu tetap terbuka untuk umum. Itu dia. Nah, bagi kita kenapa penting hal-hal seperti ini kita ketahui? Kalau nanti kita akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi yang berkaitan dengan peradilan anak, maka hal-hal seperti ini harus kita perjuangkan, harus kita perhatikan, dan harus menjadi concern kita dalam kaitan pembelaan dan memperjuangkan hak anak. Jadi belakangan memang ada semacam kolaborasi yang agak negatif antara penegak hukum. Jadi pengadilan niaga ini hampir sama dengan pengadilan, misalnya nanti pengadilan tertentu itu hanya ada di kota besar seperti Jakarta, kemudian Makassar, termasuklah Medan, Surabaya, Semarang. Jadi ini yang ada. Karena memang, jadi kalau
nanti saudara yang berada di luar wilayah ini itu akan mendaftarkan ke pengadilan yang disebutkan ini. Jadi dia tidak berada di kabupaten kota atau tidak berada di provinsi tertentu. Dia hanya beberapa di kota-kota besar. Ini berkaitan dengan kompetensi pengadilan niaga. Berikutnya adalah kompetensi pengadilan hak asasi manusia. Ya. Berdasarkan Undang-Undang 26 2000, pengadilan HAM menjadi kompetensinya adalah memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ya. Yang berat itu paling mudah itu adalah genosida. Ya, berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan. Misalnya ingin memberangus, ingin menghilangkan satu suku, itu genosida. Jadi misalnya ada niatan menghilangkan setiap orang Batak mau dihilangkan misalnya, itu termasuk kategori genosida. Ya, jadi itu tergolong sebagai pelanggaran HAM berat. Nah, berarti yang menjadi kompetensi pengadilan HAM itu adalah pelanggaran HAM. Ya, nanti walaupun nanti ada asas retroaktif. Kalau kita sebenarnya tidak menghukum perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Jadi KUH pidana kita itu asasnya adalah harus menghukum jika terlebih dahulu ada aturannya. Tapi dalam asas pengadilan HAM itu retroaktif, peristiwa masa lalu, pelanggaran HAM masa lalu itu bisa dihukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadilan HAM. Itu yang sedikit membedakan HAM, peradilan pidana kita pada umumnya dan pengadilan HAM. Putusan yang seperti itu bisa ditarik menjadi sengketa tata usaha negara. Ya, kira-kira ini kan contoh biar mudah aja. Ya, itu artinya peluang menjadi sengketa tata usaha negara. Yang jelas tadi penggugatnya itu dua pihak, orang atau badan hukum perdata. Orang di situ misalnya orang yang dipecat. Badan hukum perdata itu misalnya Yayasan X dibubarkan. Ya, itu. Sedangkan tergugatnya itu hanya badan atau pejabat tun. Berarti sesama pejabat tun tidak boleh bersengketa dan bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara. Mungkin begitu dia. Oke, Pak? Oke. Ya. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4, maka saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan materi hari ini. Semoga memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.